Dalam Matius pasalnya yang kelima, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Maka suatu kali saudaraku, saya berkhotbah begini, sesungguhnya kalau kita ikut Kristus, tidak akan selamanya kita miskin dan menderita. Akan ada yang namanya pemulihan dan berkat Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kelimpahan. Lalu saudaraku, ketika saya bicara tidak selamanya kita miskin, maka orang itu katanya tidak mau lagi ibadah. Kenapa? Sebab menurut dia orang miskinlah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, miskin menurut dia, miskin secara nggak punya duit. Padahal kalau kita belajar di Alkitab, Bapak Abraham itu orang kaya. Ishak itu kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Yakub itu kaya raya. Daud itu kaya raya. Bahkan di zaman Daud, saudara, ya perak gak ada harganya. Nah saudara, kalau begitu apa artinya miskin di hadapan Allah? Ini tidak bicara uang, saudara. Ini tidak bicara harta. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah bukan berarti yang dimaksud orang-orang yang miskin uang atau miskin harta. Bukan. Miskin di hadapan Allah yang dimaksud di sini adalah orang yang merasa tidak punya apa-apa kalau tanpa Tuhan. Selalu merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Amen. Selalu merasa ketergantungan akan Tuhan. Selalu berpikir bahwa Tuhanlah hartanya yang paling berharga. Amen. Orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang kan bisa saja dia kaya raya, tapi dia tetap mengerti bahwa bukan kekayaannya itu yang dia miliki. Tuhanlah yang dapat dia miliki dan dia dapat banggakan. Sehingga bisa kita melihat Daud, dia berkata 7 kali sehari aku datang menyembah Tuhan, dan aku menunggu-nunggu di hadirat Tuhan. Karena apa? Dia ketergantungan dengan Tuhan. Dia miskin di hadapan Allah. Artinya saudaraku, benar-benar membutuhkan Tuhan, tidak punya kekuatan tanpa Tuhan. Miskin di hadapan Allah juga punya makna merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan salah paham.